Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali melalui channel YouTube Gereja kita HKBP Resort Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024, telah ditetapkan yang tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Tapi untuk dapat memahami nats ini secara utuh, saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 11 hingga 15. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ayat 14 dalam bahasa Batak dituliskan demikian: Aidilehod do dirina humokop hita asa dituhus hita sianna sahajahaton asa urasonna didirina bangso naung ibana napunasa naulu makapaduton aka ulaon nadengkan. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, surat ini atau kitab ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Titus, yang dia anggap akan bisa membantu dia dalam misinya menyatakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu saat ini kita memahami bahwa kita yang telah mendengarkan firman ini menjadi Titus masa kini, yang juga menjadi tujuan daripada surat kasih ini. Oleh karena itu, beberapa pokok pikiran yang menjadi renungan bagi kita untuk kita hidupi dan tentu menjadi kabar baik dari masing-masing kita adalah yang pertama, ketika kita mengingat Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mengingat dan bersyukur bahwa keselamatan itu dapat terjadi dengan pengorbanan Yesus Kristus.
Artinya kita tidak akan dapat selamat dari dosa-dosa kita tanpa Yesus mau berkorban. Jika itu kita bawa dalam kehidupan kita, maka untuk setiap tujuan yang baik dalam hidup kita ini, maka perlu disadari dibutuhkan sikap berkorban. Jika kita sebagai orang percaya ingin menyatakan kasih Tuhan, ingin menyatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun itu, maka persiapkan hatimu untuk rela mengorbankan mungkin hal-hal yang sederhana, tapi mungkin suatu ketika juga mengorbankan apa yang kita anggap paling berharga dalam diri kita, sebagaimana Allah telah mengorbankan anaknya untuk keselamatan saya, keselamatan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah kita menerima kasih Allah, pengorbanan Allah, kabar baik itu, setelah kita dibebaskan dari dosa, maka pada ayat terakhir yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, ayat 15, kita harus tahu, mengenali diri kita. Dikatakan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang dimaksud pada bagian ini adalah bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi-pribadi buah dari pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita harus menyadari bahwa diri kita sudah punya nilai. Nilai kita adalah yang pertama, anak Allah. Yang kedua, yang sudah diampuni dari segala dosa. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki nilai yang tidak boleh dianggap rendah, kita harus menjaga perilaku hidup kita. Dikatakan pada nats ini, mulai dari ayat 12, dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita tidak dianggap rendah oleh siapapun? Dikatakan sebagai buah dari penyelamatan itu, atau sebagai ungkapan syukur kita. Ingat, ungkapan syukur, bukan usaha untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, yang memiliki hidup baru, harga diri yang baru, kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi kita. Sekalipun kita masih berada di dunia, tetapi segala keinginan duniawi, kita harus mempunyai kemampuan mengontrol diri supaya kita tidak lagi diperhamba oleh dunia ini, sehingga dalam bersikap, dalam bertindak, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus hidup bijaksana, harus adil dan saleh. Dan itu kita lakukan sekarang ini, saat ini, pagi ini. Hal-hal itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman ini juga mengingatkan kita bahwa saat ini, selain kita sedang hidup di dalam masa-masa anugerah Tuhan, yaitu menata kehidupan kita, mensyukuri kehidupan yang sudah diselamatkan itu, tentu kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang menanti penggenapan Allah, penggenapan janji Tuhan yang selalu kita
ungkapkan dalam pengakuan iman rasuli bahwa dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi berbicara tentang penghakiman itu, yang kita imani adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang dibaptis di dalam Allah Tritunggal, akan memasuki kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Sebab untuk itulah kita dipilih menjadi satu kelompok, menjadi satu kaum kepunyaan Allah, milik Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Kita telah ditebus karena anak Allah itu tidak berdosa. Anak Allah itu tidak memiliki dosa. Maka supaya kita bisa menjadi anak Allah, dosa kita telah dihapuskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang terakhir, secara sederhana, firman ini mengajak kita, memotivasi kita untuk tetap berbuat baik. Untuk tetap berbuat baik. Sebab itulah kebenaran firman Tuhan. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan karena dilakukan oleh mayoritas orang-orang di sekitarmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan telah menjadikan kami umat kepunyaan. Untuk itulah Tuhan menguduskan kami melalui pengorbanan di kayu salib. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup kami juga berubah. Kami tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Hidup kami bukan lagi hidup sebagai orang fasik, tapi kami harus berlaku adil, saleh, dan hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan. Ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah Bapa dalam melakukan setiap pekerjaannya. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di Resort Surabaya ini yang sedang menderita penyakit. Tolong Tuhan, beri mereka kesembuhan. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi. Tuhan menolong, menguatkan umat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah karena berbagai-bagai pencobaan di dalam hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, para pelajar, tolong mereka di dalam mengikuti proses belajar mengajarnya. Bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan, menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang merindukan jodoh juga, Tuhan mempertemukan jodoh bagi mereka, tentu yang seiman dengan kami. Inilah doa hamba-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.